Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya adalah adjective clause ya. Di sini akan membicarakan tentang uh, pronoun. Jadi harus bisa lebih menguasai pronounnya ya. Nah, sebelum kita tahu adjective clause itu apa, kita harus tahu dulu clause-nya itu apa. Nah, clause itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predicate. Namun, tidak bisa berdiri sendiri dia. Kalau sentence, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau clause itu tidak bisa. Nah, tapi hanya menjadi pelengkap kalimat. Ya, hanya menjadi pelengkap kalimat. Jadi, dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi hanya sebagai pelengkap kalimat. Ya. Nah, macam-macam clause itu ada noun clause, adjective clause ya. Nah, kita pakainya sekarang yang saya jelaskan dulu adalah adjective dulu. Ya, kata sifatnya dulu. Jadi adjective clause. Adjective clause adalah klausa yang kedudukannya sebagai penjelas atau modifier. Jadi penjelasnya siapa? Penjelas dari noun atau kata benda. Ya, di sini nanti dijelaskan dia sebagai fungsinya sebagai modifier, sebagai penjelas. Ya, gimana sih maksudnya? Nih kita lihat. Nah, kalau ngomongin adjective clause pasti ngomongin tentang relative pronoun yang tadi saya bilang harus bisa menguasai pronoun. Ya, di sini ada 5 relative pronoun. Yang pertama adalah who. Ya, who itu merujuk kepada person atau orang sebagai subjek. Ya, who itu merujuk kepada person atau orang, tapi posisinya sebagai subjek. Sedangkan whom kepada person juga posisinya sebagai objek. Jangan terbalik ya, who itu posisinya sebagai subjek, sedangkan whom posisinya sebagai objek. Nah, kalau which ya, which itu non person. Jadi selain person itu pakainya which. Namanya non berarti bukan ya. Non person selain person itu pakainya which. Sedangkan whose itu artinya kepemilikan. Jadi milik kita atau milik orang tersebut ya. Jadi yang punya lah gitu. Nah, sedangkan that di sini that itu bisa person atau bisa non person. Itu bisa dua-duanya pakai. Kalau ujung-ujungnya pakai that, itu semuanya benar. Tapi maksud saya pengen yang keempatnya ini nih. Ya, saya pengen kamu bisa pakainya yang who, yang whom, yang which, dan yang whose. Ya. Oke, examples. Examples yang pertama kita pakainya who. Ada 2 kalimat. Kalimat pertama, we see a man. Ya, di sini we see a man. Kalimat kedua, he eats fish. Nah, adjective clause-nya seperti apa nanti? Nah, kita gabungin. We see a man tetap sama. Nah, di sini he di sini kita ganti sebagai who karena dia sebagai subjek posisinya. Ya, who eats a fish. Ya, jadi pakainya who. Sedangkan contoh yang kedua pakainya whom. Ya, contohnya my mother sees a man. Fanny loves him. Nah, him di sini posisinya dia sebagai objek. Maka dia pakainya whom. Jadi digabungin di dalam adjective clause. Jadi my mother sees a man whom. Di sini ada whom Fanny loves. Ya. Nah, contoh ketiga, I see a cat. Nah, cat itu kan non person. Ya. Cat itu non person. Berarti pakainya apa? Which. Ya. It eats fish. Jadi I see a cat which eats a fish. Sedangkan contoh keempat pakainya whose. The woman has 6 children. She is my mother. Ya. Jadi dia pakainya whose. Dia memiliki 6 anak. Jadi the woman who has 6 children is my mother. Sampai situ jelas ya. Pokoknya kamu harus tahu posisi-posisinya. Ketika kamu sudah tahu posisi-posisinya, bisa insya Allah. Ya. Oke,
Jangan lupa do the task carefully and thank you. Assalamualaikum.